Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Sofia Tunarjo, NIM 2107010089, kelas 2C IKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi K3, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ergonomi, dan fal kerja. Ketiga adalah ilmu yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia, terutama tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan. Penerapan ilmu K3 ini juga untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan atau penyakit akibat kerja di suatu perusahaan. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau kecelakaan yang terjadi tanpa dikehendaki dan yang tidak terduga yang dapat merugikan perusahaan maupun tenaga kerja. Suatu kecelakaan atau kejadian akan disebut sebagai kecelakaan kerja apabila kejadian atau kecelakaan tersebut terjadi pada saat jam kerja maupun pada saat melakukan suatu pekerjaan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kecelakaan kerja, misalnya tempat kerja, alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Yang berikut misalnya alat transportasi yang digunakan, dan yang terakhir adalah keterampilan atau kemampuan dari tenaga kerja yang masih kurang dalam pekerjaan yang mereka jalani. Upaya-upaya dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja, misalnya yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan bagi tenaga kerja atau calon pegawai yang akan bekerja di suatu perusahaan tersebut. Yang kedua dengan melakukan pengawasan, misalnya melalui CCTV, maupun pengawasan terhadap alat-alat atau bahan-bahan yang akan digunakan di perusahaan tersebut. Secara umum, kecelakaan kerja itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kecelakaan industri. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya dari satu pekerjaan. Yang berikut adalah kecelakaan dalam perjalanan. Kecelakaan dalam perjalanan yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja namun masih berkaitan dengan pekerjaan. Yang berikut adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan tersebut maupun dari lingkungan pekerjaan. Faktor penyebab penyakit akibat kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis merupakan potensi berbahaya yang ada pada peralatan yang digunakan di suatu pekerjaan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu berasal dari proses produksi yang dilakukan. Yang ketiga, faktor manusia. Merupakan potensi berbahaya yang cukup besar, terutama pada saat pekerja kurang sehat atau kurang fit, baik secara fisik maupun psikis. Potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah potensi bahaya fisik, yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja, contohnya karena kebisingan. Yang kedua adalah potensi bahaya kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan yang ada dalam proses produksi. Yang ketiga, potensi bahaya biologis, yaitu potensi bahaya yang berasal dari kuman-kuman penyakit yang ada di udara yang berasal atau bersumber dari tenaga kerja yang menderita penyakit tertentu, contohnya yang menderita penyakit TBC. Yang keempat, potensi bahaya fisiologis, yaitu potensi bahaya yang berasal dari penerapan ergonomi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Yang kelima, potensi bahaya psikososial, yaitu potensi bahaya yang berasal dari kondisi aspek-aspek psikologi ketenaga kerjaan yang kurang baik. Yang keenam, potensi bahaya dalam proses produksi, yaitu potensi bahaya yang berasal oleh berbagai kegiatan selama proses produksi.
Ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Misalnya yang pertama adalah dengan cara memakai pakaian pelindung. Yang kedua adalah dengan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang ketiga penerangan. Dan yang keempat adalah dengan cara melakukan pendidikan kesehatan. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Tujuan ergonomi sama dengan tujuan ketiga, yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Penerapan ergonomi di tempat kerja memiliki beberapa manfaat. Misalnya yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua meningkatkan kualitas kerja, dan yang ketiga meningkatkan keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan. Ada beberapa aspek-aspek dalam ergonomi. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, antropometri, merupakan suatu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh manusia. Dalam pengukuran antropometri dikenal dengan dua macam pengukuran, yaitu yang pertama pengukuran statis dan kedua pengukuran dinamis. Yang ketiga, hubungan manusia dengan mesin. Nah, fungsi manusia di sini adalah untuk pengarah atau untuk menjalankan mesin tersebut. Yang keempat, perorganisasian kerja. Pengorganisasian kerja terutama waktu kerja, waktu istirahat, dan kerja lembur dapat menentukan kesehatan kerja dan efisiensi tenaga kerja. Yang kelima, pengendalian lingkungan kerja. Untuk pengendalian kerja dapat dilakukan melalui beberapa cara atau tahap, yaitu pengendalian secara teknis, pengendalian secara administratif, dan pengendalian dengan pemberian alat perlindungan diri atau APD. Yang keenam adalah kelelahan kerja. Kelelahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelelahan otot dan yang kedua kelelahan umum. Kelelahan kerja adalah salah satu permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja terjadi. Yang ketujuh adalah CTD atau Cumulative Trauma Disorder. CTD dapat diartikan sebagai kerusakan trauma kumulatif. Gejala CTD biasanya muncul di suatu pekerjaan yang sangat monoton. Yang kedelapan, kesegaran jasmani dan musik. Yang kesembilan adalah pekerjaan monoton. Sekian penjelasan saya tentang apa yang saya pahami tentang K3, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ergonomi, dan fal kerja. Terima kasih.